Oke, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yifta Chandra Puspita, saya berasal dari Magelang. Saat ini saya mengenyang pendidikan sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan beberapa materi, yaitu tentang petani muda. Di sini banyak dong orang yang makan nasi, bahkan semuanya di sini makan nasi. Ya, seperti yang kita ketahui, nasi merupakan makanan pokok bagi warga negara Indonesia. Bahkan masyarakatnya sendiri menganggap kalau tidak makan nasi berarti kita belum makan. Seperti yang kita ketahui bahwa nasi berasal dari beras yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimakan oleh orang-orang. Seperti yang kita ketahui bahwa petani berperan penting dalam produksi beras di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang perekonomiannya tergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dipercaya dapat mendorong perekonomian negeri. Tapi pada kenyataannya, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 menyatakan dalam kurun waktu hampir 3 dekade terakhir, sumbangan sektor perekonomian terhadap produk domestik bruto atau PDB terus menurun. Negara agraris juga memiliki arti negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah merilis data total petani di Indonesia saat ini hanya berjumlah sekitar 33,4 juta orang. Dari total penduduk Indonesia yaitu 270 juta orang. Kondisi ini cukup disayangkan. Fakta di lapangan tidak menunjukkan ciri negara agraris yang melekat di negeri ini. Apalagi permasalahan yang kini dihadapi oleh petani tidak kunjung berhenti, mulai dari persoalan mengenai harga gabah yang tidak berpihak kepada petani, hingga stigma negatif yang dianggap tak menjamin sukses di masa nanti. Padahal kini yang menjadi petani sudah tidak muda lagi, jumlahnya pun semakin lama semakin sedikit. Tetapi politisi masih tega memanfaatkan kesederhanaan hidup petani untuk dieksploitasi demi terciptanya public figure yang baik hati. Miris, sudah seharusnya para petani merasakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan. Petani adalah profesi yang mulia, jadi kita harus menghormatinya. Karena berkat mereka lah kita bisa makan. Tak perlu banyak peraturan dan perundang-undangan, hanya kesejahteraan yang mereka butuhkan. Sudah bukan lagi masanya kita fokus pada peningkatan produksi hasil pertanian, melainkan regenerasi dan pengolahan hasil tani yang diutamakan. Tentu saja hal ini bukan semata tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun butuh kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dalam upaya memajukan sektor perekonomian, yaitu terlebih lagi sebagai di pertanian, serta mengatasi semua persoalan. Namun, jika dilihat, petani di Indonesia tidak ada regenerasi. Salah satu faktor tidak ada regenerasi adalah adanya pemikiran bahwa menjadi petani bukanlah sebuah kesuksesan. Masyarakat Indonesia masih menganggap profesi petani adalah hal yang biasa, bahkan jauh dari kata sukses. Berbeda dengan profesi seperti dokter, pengusaha, pilot, dan lain sebagainya. Padahal faktanya menjadi petani, terutama petani muda, adalah hal yang luar biasa. Bayangkan saja, jika kita tidak ada petani di Indonesia, lambat laun produksi beras akan menurun dan menjadi langka. Akibatnya, kita akan mengimpor beras dari luar negeri dan mengakibatkan perekonomian di Indonesia akan mengalami kemunduran atau pengeluaran negara akan membengkak. Potensi petani muda untuk menjadi sukses sangat besar, mengingat Indonesia membutuhkan regenerasi untuk mengelola sektor pertanian karena kebanyakan anak petani cenderung memilih profesi di luar sektor pertanian, sehingga sumber daya manusia pada sektor ini yaitu petani semakin berkurang. Seperti yang diungkapkan oleh Dadi Permana,
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian yang dikutip dari portal online yaitu idnnewstime.com. Maka dari itu sudah semestinya kita sebagai anak muda kita harus melanjutkan profesi ini agar kelak bangsa Indonesia tetap menjadi negara yang tetap maju dan perekonomiannya tidak turun. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.